Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sulaiman dari Prodi Ilmu Komputer kelas 2305A. Saya ingin menjelaskan apa itu design thinking dari mata kuliah desain UI UX dengan Bapak Ihsan Maulana sebagai dosen pengampu. Izin menjelaskan. Apa itu design thinking? Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, human center, kreatif, dan berbasis solusi. Metode ini menggunakan pola pikir seorang desainer untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, mendefinisikan masalah, menghasilkan ide, membuat prototipe, dan menguji solusi secara berulang. Tujuan utamanya adalah menciptakan inovasi yang relevan dan berdampak. Jadi di dalam design thinking ini kita memposisikan diri kita sebagai desainer suatu website atau aplikasi yang dimana kita mendengarkan keluhan, menyusun rencana, menentukan ide, membuat prototipe, dan melakukan testing untuk website atau aplikasi yang sudah kita desain. Nah, di dalam desain thinking ini terdapat 5 tahapan yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah empathize. Tahap ini adalah langkah awal untuk benar-benar memahami pengguna. Bukan sekedar apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Tujuannya agar desainer tidak hanya menebak masalah, tetapi memahami sudut pandang pengguna secara nyata. Terdapat beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam tahap empathize ini, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pengguna, mengamati cara pengguna berinteraksi dengan produk, dan mengumpulkan data perilaku dan emosi pengguna. Dalam empathize ini yang dimaksud adalah kita melakukan sesi wawancara dengan user atau pengguna, yaitu dengan cara kita menarik atau menggali informasi apa yang dikeluhkan atau apa yang menjadi masalah terhadap user ini yang membuat dia kurang suka dengan website atau aplikasi yang sudah kita desain. Tahap selanjutnya ada define. Pada tahap ini, informasi dari tahap empathize dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah utama yang perlu diselesaikan. Tujuannya agar tim memiliki fokus yang jelas dalam mencari solusi. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan tahapan define ini, yaitu menganalisis data wawancara atau observasi, menyusun problem statement, pernyataan masalah, dan menentukan siapa yang terdampak dan mengapa. Jadi di tahap define ini yaitu kita setelah mendapatkan informasi dari tahapan empathize, kita bisa melakukan sesi untuk meremukan atau mencari solusi dari apa yang sudah kita dari informasi yang sudah kita dapat dari tahap empathize yang tadi di awal. Biasanya ya ini tuh menyusunnya dari yang problem statement dan menganalisis wawancara atau dari observasi yang ada di tahapan awal. Selanjutnya itu ada tahap idea edge atau ide. Tahap ini adalah waktu untuk berpikir kreatif tanpa batasan. Semua ide diterima baik, yang realistis maupun yang tampak tidak mungkin karena dari banyak ide bisa muncul solusi inovatif. Ini ada beberapa cara yaitu seperti sesi brainstorming bersama tim, membuat mind map untuk menghubungkan ide-ide, dan menggunakan teknik seperti how might we, bagaimana jika kita. Jadi di ide ini adalah sesi kita berkumpul bersama tim kita, membahas eh, apa solusi yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh user berdasarkan informasi yang sudah kita dapat di metode empathize dan eh, susunan pernyataan dari sesi define tersebut. Jadi kita menyusun ide, menampung ide-ide dari semua rekan-rekan tim, dan mewujudkannya atau menyeleksi terlebih dahulu ide-ide tersebut dan mewujudkannya di tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya ada prototype. Setelah ide dipilih, tahap ini berfokus pada mewujudkan ide menjadi bentuk nyata agar bisa diuji. Prototype tidak harus sempurna, cukup versi sederhana yang bisa menunjukkan bagaimana solusi bekerja. Cara dengan membuat sketsa model atau mockup produk, menggunakan alat desain seperti Figma, Adobe XD, atau bahkan kertas, dan menampilkan alur kerja tampilan utama produk. Jadi di prototype ini adalah kita menyalurkan apa yang ide-ide dari tim kita sudah salurkan, kita salurkan menjadi sebuah prototype. Prototype tidak harus berbentuk 100% jadi, tapi bisa bagaimana intinya ide yang kita sampaikan itu bekerja, bisa diakses dan bisa dievaluasi oleh user. Sebagaimana yang seperti kita memberikan mockup atau kita memberikan desain dari Figma atau bahkan lain-lain. Selanjutnya ada tes.
Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah solusi benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dengan meminta pengguna mencoba prototipe dan memberikan umpan balik nyata. Dan di situ ada beberapa cara, yaitu melakukan uji coba produk kepada target pengguna, mengumpulkan masukan dan mengamati cara pengguna menggunakan produk, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil uji. Jadi di tahapan tes ini kita melakukan try on atau membiarkan user yang mengalami problem di awal itu untuk mencoba prototipe kita yang sudah kita buat berdasarkan ide-ide yang sudah disalurkan dari tim-tim kita. Di tahap tes ini, kita bisa langsung mendapatkan feedback apabila terjadi masih belum sesuai dengan permasalahan yang user hadapi. Kita bisa langsung balik ke bagian ide. Jadi apabila tes ini masih setelah prototipe jadi dan dites belum sesuai dengan kemauan user atau pengguna atau belum menyelesaikan masalah daripada user atau pengguna tersebut, kita bisa balik ke tahapan ide, menyusun ulang ide, dan langsung membuat prototipe yang baru dan langsung melakukan tes. Tahapan ini bisa berulang kali selama permasalahan yang dialami masih sama. Apabila permasalahan yang dialami itu berbeda, kita balik ke tahap awal enterprise, yaitu dengan menggali informasi terlebih dahulu tentang apa yang dialami oleh user. Selanjutnya, ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah design thinking bukan proses linear, melainkan iteratif berulang seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah tahap tes, kita bisa kembali ke batas atau idiot jika temukan hal baru, karena inti dari design thinking adalah memahami pengguna dan terus memperbaiki solusi. Nah, jadi tahapan ini bisa bukan berarti sekali dua kali bisa selesai. Mungkin bisa saja, tapi tidak menutup kemungkinan proses ini akan berulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan bisa lebih. Bagaimana sampai apa yang problem yang dialami user itu bisa kita selesaikan, bisa kita solve problem yang ada di user, dan user senang dengan problem solve yang kita buat dan ide-ide atau terobosan baru yang kita ajikan. Sekian pengertian design thinking dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.